warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada channel saya Nazirah. Nah, pada video kali ini kita akan menjawab kuis-kuis dari mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyaan. Dan semoga teman-teman suka dengan video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe apabila teman-teman suka dengan video ini. Baik, kita langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama yaitu jelaskan Islam sebagai the way of life dan apa sih perbedaan antara agama Islam dengan agama yang lainnya. Sebelum kita melangkah ke penjelasan-penjelasan yang lebih dalam, kita harus tahu sih apa pengertian antara agama dan agama Islam itu sendiri. Agama adalah suatu proses kepercayaan kita akan keberadaan sesuatu yang mengatur, mengendalikan dan menciptakan seluruh alam yang ada di muka bumi ini. Itulah agama. Kita beragama, kita percaya. Terus apa sih agama Islam? Agama Islam adalah kepercayaan kita akan keberadaan sesuatu yang mengatur, mengendalikan, menciptakan alam semesta ini, yang kepercayaan kita ini kita tunjukkan dengan menyembah Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, yang kita ketahui apa perintahnya, dan proses menyembahnya Allah Subhanahu wa taala itu kita ketahui melalui Nabi Muhammad SAW, yaitu nabi utusan Allah, dan kita ketahui melalui Al-Qur'an atau kitabnya umat muslim itu sendiri. Kemudian, kenapa Islam sebagai the way of life atau dia sebagai petunjuk pengarah dalam proses berkehidupan kita? Karena tentunya agama Islam ini dia mengatur semua aspek kehidupan. Dia memberikan petunjuk, dia punya syariat, dia punya ketentuan-ketentuan yang mengatur semua proses kehidupan kita, mengatur antara hubungan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan manusia. Seperti contoh kecilnya itu dalam Islam itu kita diatur dari proses pembagian tanah, berapa tanah untuk laki-laki, berapa tanah untuk perempuan. Nah, ketika kita mengikuti aturan-aturan itu, maka semuanya akan semuanya sudah sesuai dengan aturan, maka tidak akan terjadi percekcokan antar saudara-saudara itu sendiri. Nah, kemudian di dalam Al-Qur'an atau dalam landasan agama Islam itu dia juga diatur tentang bagaimana pernikahan, dan Islam sebagai the way of life itu sangat cocok untuk diberikan memang kepada agama Islam, karena dia mengatur semua proses kehidupan bermasyarakat, mulai dari bidang ekonomi, bidang kepemimpinan juga diatur. Dan jadi memang Islam sebagai the way of life. Kemudian apa sih yang menjadi perbedaan antara agama Islam dengan agama yang lainnya? Ada 3 yang bisa saya berikan mengenai perbedaannya. Perbedaan yang pertama yaitu ketika kita berbicara mengenai agama, tentunya kita juga berbicara mengenai landasan atau ideologi dari agama itu sendiri. Nah, agama disinilah diletak perbedaannya. Perbedaan antara agama Islam dengan agama yang lain itu adalah landasannya. Kita sebagai agama Islam atau Muslim, kita itu berlandaskan pada Al-Quran, yang tentunya ya itulah landasan kita dalam proses berkehidupan. Nah, kemudian mungkin di Kristen ada dia kitab Injil, dan agama-agama lain tentunya punya landasannya masing-masing atau punya kitab-kitabnya masing-masing. Nah, itu perbedaan yang pertama. Kemudian perbedaan yang kedua itu adalah bagaimana dia menunjukkan kepatuhannya kepada Tuhannya, atau kita sebutnya bagaimana kita menunjukkan kepatuhan kita, bagaimana kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tentunya dengan tadi sesuai dengan landasan kita. Nah, landasan kita Al-Qur'an, maka kita proses kepatuhan kita kepada Allah tentunya kita tunjukkan dengan sholat, zakat, dan lain-lain sebagainya yang berhubungan dengan yang diperintahkan oleh landasan kita, yakni Al-Quran. Nah, ketika umat Kristen, dia tentunya juga melaksanakan apa yang sesuai dengan landasannya, apa yang sesuai dengan kitabnya, yakni kitab Injil. Tentunya mungkin datang ke gereja setiap hari Ahad, dia datang ke gereja, dia setiap hari Minggu dia datang ke gereja, menyanyi atau memuji-muji Tuhannya, mungkin itu. Kemudian
Perbedaan yang ketiga, tentunya perbedaan yang ketiga ini adalah agama Islam adalah agama yang paling sempurna. Kenapa saya mengatakan bahwa agama Islam adalah agama yang paling sempurna? Balik lagi tadi, Islam sebagai the way of life. Dia mengatur seluruh proses berkehidupan kita, bagaimana hubungan kita dengan Allah, bagaimana hubungan kita dengan manusia itu sendiri. Untuk pertanyaan yang kedua, dalam agama Islam ada 4 sumber hukum yang disepakati, yakni Al-Quran, As-Sunnah, Ijma, atau ijma dan kias itu sendiri. Nah, kemarin kita menjelaskan kedudukan dan contoh dari sumber hukum yang disepakati ini. Yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini tentunya dia sebagai sumber hukum yang pertama. Kenapa? Karena Al-Quran adalah salah satu aturan atau landasan yang diturunkan langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW, yang itu sudah diikuti dari zaman Nabi sampai sekarang itu adalah Al-Quran. Nah, ini adalah landasan sumber hukum yang pertama. Nah, contoh-contohnya itu kenapa kemudian dia disebutkan sebagai landasan hukum yang pertama? Nah, itu tadi Al-Quran adalah penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan Allah sebelum-sebelumnya, seperti kitab Zabur, Injil, Taurat. Itu Al-Quran adalah sebagai penyempurna dari kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Kemudian dia juga diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Inilah landasan pertama bagi umat muslim itu sendiri. Kemudian contohnya itu seperti kita harus melaksanakan mendirikan sholat, melaksanakan zakat, puasa, dan lain sebagainya. Kemudian untuk sumber hukum yang kedua yaitu ada As-Sunnah. Nah, As-Sunnah ini adalah As-Sunnah ini adalah suatu bayan atau penjelas dari Al-Quran itu sendiri, karena di dalam Al-Quran ini tentunya ada hal-hal yang tidak dijelaskan secara menyeluruh. Nah, disinilah perannya sunnah. Sunnah itu adalah sesuatu hal yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad SAW, yang kemudian dan memperjelas atau menjelaskan dari apa yang telah ada dalam Al-Quran itu sendiri. Nah, contohnya seperti sholat sunnah, sholat lail, dan puasa-puasa sunnah yang semestinya tidak diperintahkan dalam Al-Quran. Nah, tidak secara langsung dijelaskan dalam Al-Quran, tapi itu ada sebenarnya dalam Al-Quran dan dilaksanakan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, itulah untuk sumber hukum yang kedua. Kemudian sumber hukum yang ketiga ada yang namanya ijma. Ijma adalah kesepakatan antara para ulama yang dia adalah atau ulama ini adalah umatnya Nabi Muhammad SAW. Bukan ulama yang non muslim atau umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, atau umat-umat yang lainnya. Nah, ini adalah kesepakatan antar para ulama yang umat muslim. Nah, kesepakatan yang dibuatnya yakni seperti contohnya kesepakatan mengharamkan daging babi, kesepakatan mencetak Al-Quran atau membukukan Al-Quran seperti yang dilaksanakan pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian kemudian ada menjadikan as-sunnah ini sebagai sumber hukum agama Islam yang kedua. Itulah contoh kesepakatan dari ijma itu sendiri. Kemudian sumber hukum yang keempat ada kias. Kias ini adalah mempersamakan kedudukan hukum atau menetapkan sesuatu apa yang semisalnya, atau saya menyebutnya mempersamakan kedudukan hukum. Misalnya contohnya dalam pada masa Nabi Muhammad SAW atau pada zaman Nabi itu ditetapkan bahwa orang yang berangkat sebelum
orang yang beruduh di rumahnya sebelum berangkat ke masjid, kemudian orang yang beruduh kemudian melangkahkan kakinya menuju masjid, itu setiap langkah kakinya dihitung pahala atau beramal. Nah, kemudian ada muncul pertanyaan, bagaimana dengan yang yang beruduh kemudian naik motor atau berkendaraan menuju masjid, bagaimana dengan itu? Maka kita persamakan kedudukan hukumnya. Maka jadilah setiap ketika berudu kemudian mengendarai motor ke masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka setiap putaran ban motornya, setiap putaran ban mobilnya itu dihitung pahala. Nah, inilah kias mempersamakan kedudukan hukum. Kita lanjut kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu asal usul penciptaan manusia mulai dari Nabi Adam. Nah, itu dalam surah Fatir ayat 11 sudah jelas disebutkan bahwa proses penciptaan manusia itu sebenarnya ada 2, tapi saya tambahkan lagi menjadi 3. Kenapa kemudian menjadi 3? Yang pertama, dalam surah Fatir itu dijelaskan hanya manusia diciptakan dari tanah, kemudian manusia diciptakan dari air mani. Tapi seperti yang kita semua ketahui bahwa istri dari Nabi Adam atau Hawa itu diciptakan dari tulang rusuknya Nabi, maka jadilah 3 proses penciptaan manusia. Yang pertama yaitu Nabi Adam diciptakan dari tanah, kemudian Hawa diciptakan dari tulang rusuknya Nabi Adam, kemudian manusia atau keturunannya Adam, keturunannya Adam itu diciptakan dari air mani. Nah, itu sudah rasa-rasa sudah sangat jelas di situ di surah Fatir ayat 11. Baik, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, itu pertanyaan mengenai 5 konsep manusia. Jelaskan 5 konsep manusia. Yang pertama yaitu manusia sebagai Bani Adam. Manusia sebagai Bani Adam adalah manusia yang berakal. Dia inilah yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya. Karena sebagai Bani Adam, manusia dibekali dengan dia akal untuk berpikir, berbeda dengan makhluk yang lainnya. Kemudian manusia yang kedua yaitu ada al-bashar. Al-bashar artinya manusia yang manusia biologis. Kemudian yang ketiga al-insan. Manusia artinya di sini dia memiliki jasmani dan rohani. Kemudian ada yang keempat adalah Anas. Artinya di sini Anas, manusia sebagai Anas adalah dia tidak bisa hidup dengan sendirinya. Artinya di sini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kemudian ada Abdullah, adalah manusia adalah atau hamba Allah, adalah manusia harus taat dan patuh terhadap apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu 5 karakteristik orang-orang yang beriman. Kemudian apa sih upaya-upaya yang kita berikan untuk meraih predikat orang-orang beriman ini? Ada 5. Yang pertama yaitu ketika menyebut nama Allah bergetar hatinya. Ketika kita menyebut nama Allah, maka dia akan merasa bahwa Masya Allah, maka bergetar hatinya. Kemudian ketika dibacakan ayat suci Al-Quran, bertambah imannya. Kemudian yang selanjutnya yaitu orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang percaya, dia percaya dan mempercayai, meyakinkan dalam hati, kemudian dia mengimplementasikan dengan tindakannya. Kemudian orang-orang yang mendirikan sholat. Kemudian yang terakhir adalah orang yang berinfak, orang-orang yang gemar bersedekah. Kemudian apa sih upaya-upayanya? Tentunya kita dengan berusaha untuk mendirikan yang namanya sholat, karena mendirikan sholat dan melaksanakan sholat itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Namun bagaimana kemudian kita berusaha untuk mendirikan yang namanya sholat, kemudian berbagi terhadap bersama atau berinfak atau bersedekah, kemudian melaksanakan hal-hal yang positif atau merubah pertemanan kita, karena pertemanan juga sangat mengaruhi kemudian bentuk keimanan kita kepada Allah. Itu juga ditunjukkan dibantu dengan pertemanan kita, apakah teman kita baik atau justru pertemanan kita yang membawa kita menuju hal-hal yang negatif.
kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu hakikat iman dan pengaruhnya. Kemudian apa sih yang kita telah implementasikan yang didasari dengan keimanan itu sendiri. Nah, iman, hakikat iman. Iman adalah keimanan kita adalah suatu hal yang kita percayai dalam hati, kita percayai, kemudian kita ditunjukkan dengan melaksanakan apa perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah hakikatnya iman. Kemudian pengaruh-pengaruhnya tentunya dia mengemban atau menuntut kita untuk melaksanakan atau mempererat atau menumbuhkan rasa keimanan kita sejak dini, seperti mungkin melaksanakan sholat sejak dini dan sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu salah satu pengaruhnya. Kemudian pengaruh selanjutnya yaitu sebagai landasan kita bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Tentunya ini ketika kita telah melaksanakan sebagai bentuk iman kita seperti melaksanakan sholat, mendirikan sholat, itu akan dengan sendirinya dengan sendirinya menimbulkan jiwa yang tenang dalam diri kita sendiri. Pengaruh dari iman ini juga adalah kita jadikan sebagai pedoman yang pasti tentunya. Kemudian selanjutnya, untuk apa sih yang contoh perilaku yang telah kita laksanakan yang didasari dengan iman itu sendiri. Jadi contoh perilaku yang telah kita laksanakan didasari dengan keimanan itu sendiri adalah yang pertama, berusaha mendirikan yang namanya sholat. Ya, ketika kita adalah termasuk orang-orang yang beriman, ketika kita tidak melaksanakan atau mendirikan yang namanya sholat, kita merasa tidak tenang gitu. Kemudian jiwa sosial kita itu ketika melihat sesuatu hal yang salah dalam proses berkehidupan kita, ketika kita melihat sesuatu hal yang bertolak belakang dengan kepercayaan kita, dengan keimanan yang menurut kita itu adalah suatu hal yang salah, maka kita memiliki gerakan hati untuk apakah itu membantu orang-orang miskin atau membantu saudara-saudara kita menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Nah, itu salah satu juga upaya yang kita lakukan, perilaku yang kita lakukan didasari dengan keimanan kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, kemudian kita berusaha mengimplementasikannya dalam proses berkehidupan kita. Lanjut kepada pertanyaan selanjutnya, yaitu ada 3 tauhid. Jelaskan ketiga tauhid ini. Yang pertama yaitu rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Baik, mengenai rububiyah. Rububiyah ini adalah kita percaya bahwa hanya Allah lah yang maha pemilik, pengendali dan dari alam raya ini. Kita harus percaya akan hal itu. Kemudian mengenai uluhiyah. Uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, proses bagaimana kita menunjukkan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan ibadah-ibadahnya seperti sholat, zakat, puasa, dan melaksanakan haji bagi yang mampu. Kemudian mengenai asma wa sifat, ini kita beriman kepada nama-namanya Allah Subhanahu wa taala yang ke-99 ini. Baik, itulah mungkin teman-teman yang bisa saya sampaikan dari sependek pengetahuan saya mengenai al-Islam kemuhammadiyaan dari proses dari proses pembelajaran dari pertemuan pertama sampai pertemuan sebelum melaksanakan ujian tengah semester. Itulah yang saya pahami dan itulah yang mampu saya berikan kepada teman-teman pula mengenai mata kuliah al-Islam kemuhammadiyaan. Semoga video ini bermanfaat kepada teman-teman, dan tentunya video ini sudah sangat bermanfaat bagi saya sendiri. Sebelum keluar dari video ini, teman-teman jangan lupa like, komen untuk membantu saya memperbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan saya pada video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.